Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat taufik dan hidayah. Kita masih diberikan kemampuan, kesempatan, dan rasa istiqomah untuk menjalankan kebaikan demi kebaikan di hari Jumat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak lupa khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Islam mengajarkan kemuliaan dan akhlak yang tinggi, dan salah satu bentuk akhlak yang mulia dan kemuliaan bagi diri seseorang adalah seseorang itu memiliki uluwul himmah, yaitu semangat yang tinggi. Ulul himmah terdiri dari dua kata, yaitu ulu artinya tinggi dan himmah artinya adalah tekad, motivasi, dan juga semangat yang tinggi yang kuat bagi seseorang muslim. Karena sejatinya seorang muslim itu tidaklah menjadi seorang yang lemah. Dan juga seorang muslim dalam kesehariannya tidaklah seorang tersebut menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak produktif. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Adapun ketika kita menengok sejarah umat-umat Islam terdahulu, maka kita dapati a'immatul mu'minin atau imam-imam kaum orang-orang yang beriman, dan juga dari kalangan para sahabat, bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah merupakan sosok pribadi muslim
yang memiliki himmah, yaitu semangat atau tekad yang tinggi. Dan secara umum kita melihat juga tokoh-tokoh bangsa atau pejuang yang memerdekakan negara Indonesia ini adalah orang-orang yang tentunya memiliki semangat yang agung. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sesungguhnya agama Islam adalah agama yang senantiasa memotivasi muslim atau orang-orang yang mengambil nilai-nilai Islam itu kepada hal-hal yang produktif. Dan janganlah menjadi seorang muslim yang tidak produktif atau memiliki semangat yang lemah. Kata Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang sama-sama kita hafal, yaitu Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila engkau telah selesai mengerjakan satu urusan, maka kata Allah Ta'ala, fansab, maka beralihlah pada urusan yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu akan senantiasa disibuki dari satu kegiatan dengan kegiatan yang lain tanpa jeda. Karena Allah Ta'ala menggunakan kata fa-idza faragta, apabila engkau telah selesai mengerjakan satu urusan, fansab, maka berpindahlah kepada urusan yang lain. Maka para ulama tafsir di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, maka kurang lebih penjelasannya ada 4. Apa yang dimaksud dengan fa-idza faragta fansab? Yang pertama adalah bahwasanya sebagian ulama mengatakan apabila kalian menyelesaikan urusan dakwah, fa-idza faragta, apabila engkau telah menyelesaikan urusan dalam berdakwah, fansab, maka beribadahlah kepada Allah. Ini diantara tafsiran yang pertama. Kemudian diantara mufassirin, yaitu para ahli tafsir yang lain, menafsirkan ayat yang mulia ini maksudnya adalah apabila kalian telah selesai dalam urusan dunia, maka kerjakanlah urusan akhirat. Fa-idza faragta, maksudnya setelah selesai urusan dunia kalian, fansab, maka lanjutkanlah dengan urusan akhirat kalian. Seterusnya. Kemudian di antara tafsiran yang lain juga memaknai ayat yang sama. Di antara tafsiran yang lain adalah apabila kalian selesai salat, maka berdoalah. Itu di antara makna fa-idza faragta fansab. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan ayat tersebut, kata Allah, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabb engkaulah farghab, kalian memohon tawakal atau berharap. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang muslim itu berpindah dari satu amalan yang satu ke amalan kebaikan yang lain, atau dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain, maka sejatinya seorang muslim akan senantiasa menggantungkan urusannya hanya kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah melanjutkan ayat tersebut, wa ila rabbika farghab, seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwasanya usaha yang telah dilakukan dari satu usaha ke usaha yang lain, dari satu ikhtiar ke ikhtiar yang lain, maka tidaklah sempurna kecuali wa ila rabbika farghab, yaitu seorang bertawakal kepada Allah. Dan jangan sampai seorang menggantungkan urusan, segala urusan yang dia miliki itu digantungkan kepada dirinya. Oleh karena itu di zikir pagi dan petang kita senantiasa membaca doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, yaitu dengan rahmatmu aku meminta. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan janganlah engkau biarkan urusan-urusanku digantungkan kepada diriku meskipun hanya sekejap mata saja. Ini menunjukkan bahwa hanya sekejap mata kita tidak bisa lepas
dari bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah perkataan yang menarik yang dibawakan oleh Amirul Mukminin, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau menyebutkan bahwasanya beliau pernah berkata, la tasghuranna himmatakum, jangan sekali-kali kamu kecilkan semangat kalian. Maka kata Umar, fa inni lam ara aqada anil makrumat min sigharil himam. Karena kata Umar bin Khattab, tidaklah aku melihat sesuatu yang bisa menghancurkan kemuliaan-kemuliaan yang semestinya didapat oleh kita, kecuali disebabkan karena kecilnya semangat yang kita punya. Inilah pesan yang dibawakan oleh Umar bin Khattab, yang menunjukkan bahwasanya betapa kita harus punya semangat yang tinggi, betapa kita harus punya tekad yang kuat, dan jangan pantang menyerah dalam segala apapun, karena seorang muslim adalah seorang muslim yang kuat dan produktif. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita kejar dalam semangat yang dibangun oleh diri kita sebagai seorang muslim? Kita perhatikan bahwasanya banyak orang di luar sana hanya mementingkan urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Banyak orang yang semangatnya, motivasinya, ambisinya adalah mengejar dunia semata. Hari demi hari hanya mengejar harta. Kalau di zaman dulu, orang-orang terdahulu itu mengejar dinar atau dirham, maka di zaman sekarang orang-orang hanya hidupnya berambisi mencari uang. Padahal kalau kita mau ambil contoh yang sederhana, yaitu yang harus kita patut bersemangat dari semua agenda-agenda dunia tersebut adalah ilmu. Ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim, karena kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu, ilmu adalah warisan dari para nabi. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, innal anbiya'a lam yuwarrithu, bahwasanya nabi sejatinya tidak mewariskan dinaran wala dirhaman, yaitu tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrasul ilma, akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu, dan sejatinya ilmu adalah sesuatu yang harus kita jadikan target atau ambisi utama kita. Dan ilmu apa yang paling penting tentunya adalah ilmu akidah. Ilmu bagaimana kita memahami bacaan-bacaan salat kita, dan terlebih lagi adalah ilmu Al-Quran. Jangan sampai kita siang dan malam disibukkan dengan dunia, namun urusan membaca Al-Quran kita masih saja lemah. Kita tidak mau meluangkan waktu, atau putus semangat, atau lemah semangatnya dalam menuntut ilmu agama, lebih-lebih dalam ilmu Al-Quran. Maka jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, selain semangat di dalam mencari ilmu, kita juga harus memiliki ulul himmah dalam menjalankan ibadah. Jangan sampai kita mudah lelah ketika dihadapkan dengan ibadah-ibadah yang wajib atau ibadah-ibadah sunnah, tapi terus bersemangat siang dan malam dalam mengejar dunia yang hanya fana dan akan kita tinggalkan di suatu hari kelak. Oleh karena itu, semua orang harus memiliki perjuangan yang kuat. Butuh orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Dan jangan sampai di zaman yang mulai kita berada di akhir zaman ini hanya tersisa dari orang-orang yang semangatnya lemah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pribadi muslim yang produktif, dan Allah karuniakan semangat yang tinggi terutama dalam menuntut ilmu yang berkaitan dengan akhirat kita. Maka khutbah yang pertama ini semoga memberikan motivasi dan semangat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka izinkan di khutbah yang kedua ini khatib menyimpulkan dari khutbah yang pertama sekaligus memberikan satu faidah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkaitan dengan dunia yang fana ini. Kata beliau, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia adalah ambisinya atau semangatnya, farraqallahu alaihi amrah, maka janji Allah, kata Allah Ta'ala, adalah Allah akan memecah belahkan urusan-urusan kalian. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan senantiasa Allah akan menjadikan di depan pandangan mata kalian seolah selalu kurang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tentunya Allah tetap akan memberikan bagian dari dunia memang sebagaimana yang Allah takdirkan untuknya. Namun sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, maka barang siapa yang akhiratnya justru menjadi niat utama, justru menjadi ambisi utama adalah akhiratnya, maka kata Allah Ta'ala, jama'allahu amrahu, maka Allah akan bereskan segala perkaranya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah akan jadikan di hati seorang tersebut senantiasa merasa bersyukur. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan Allah akan datangkan dunia seolah-olah dunia itu adalah budak bagi kita semua. Maka dari janji Rasulullah SAW, semoga seorang yang menjadikan akhiratnya sebagai tujuan utama, Allah mudahkan segala urusannya, dan juga Allah mudahkan segala perkara dalam urusan dunia. Dan siapa orang yang menjadikan dunia sebagai himmahnya, yaitu tekad atau ambisi utama dari seorang tersebut, maka Allah akan porak-porandakan urusan yang mereka miliki. Maka mari kita tutup khutbah yang kedua ini dengan menundukkan pandangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan diri kita semua memiliki semangat yang tinggi, terutama dalam belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ansur ikhwanana alladhina fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana alladhina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.